Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai ibu anak tadi. Mengenai ibu anak, karena kalau dari yang disampaikan sama Ustaz tadi di awal-awal umur, di awal-awal sampai 7 tahun itu ibu anak dibiarkan terus berkembang. Cuman yang setengah sesuai menurut pribadi anak bahwa ibu anak itu sebaiknya bukan dibiarkan berkembang dengan apa adanya, tapi lebih baik apakah tidak untuk diarahkan menjadi suatu yang sesuai dengan saya. Karena saya juga pengalaman juga untuk melihat bagaimana pola perkembangan anak. Jadi sepengetahuan anak apabila ada perbedaan karakter anak dari mulai anak tunggal, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Tingkat ego anak tiap anak itu akan beda-beda di kondisi seperti itu. Nah, itu bagaimana menyikapi. Kemudian yang kedua, melihat dari apa yang tadi disampaikan, menurut masih ada yang perlu ingin saya sampaikan, di mana posisi antara pembelajaran dengan kebiasaan dan keteladanan orang tua di sini. Karena ketika kita ingin memberikan suatu pembelajaran kepada anak, kalau yang kemudian alangkah baiknya kita memberikan suatu keteladanan terlebih dahulu tanpa ada pembelajaran secara langsung pun anak secara langsung mencontoh. Dan begitu juga pembiasaan, karena pengalaman juga bahwa anak kalau tidak dibiasakan kadang susah untuk memahaminya, ya seperti itu. Kadang pembiasaan dulu mungkin seperti itu, suatu saat anak akan mengetahui kenapa dibiasakan seperti itu. Mungkin itu aja dari anak. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tampung dulu. Mungkin untuk Muhammad, silakan yang ingin bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya mau nanya tentang fitrah tadi anak. Yang saya pahami adalah menjaga fitrah anak itu salah satunya dengan tidak menakut-nakuti anak. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya anak itu udah pernah terpapar tontonan yang membuat dia takut, jadinya gimana itu nanti membersihkan, membuat menjaga fitrah anak itu agar tetap lurus gitu. Itu aja Ustaz. Ya, baik. Mungkin langsung saja untuk yang 1 dan 2, nanti yang ketiga insya Allah akan kami ajarkan insyaallah. Yang pertama mengenai ego anak, Ustaz. Bagaimana mengenai ego anak ini, apakah kita biarkan saja atau tidak dibiarkan begitu saja seperti itu? Karena setiap anak ada yang berbeda-beda, dari anak yang pertama, kedua, dan ketiga juga memiliki perbedaan dalam egonya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi pembelajaran, pembiasaan dan keteladanan dalam hal ini, pendidikan ke anak, seperti itu. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi perlu kita tekankan bahwa di dalam pendidikan itu tidak ada kata pembiaran. Ini perlu kita garis bawahi. Yang ada dalam pendidikan itu adalah pembersamaan. Tentu saja dalam pembersamaan ini itu mencakup di dalamnya pengarahan tanpa memaksakan, termasuk di dalamnya itu melindungi anak, mendengarkan anak, peduli kepada anak, dan hal lain yang terkait dengan pembersamaan. Ini untuk yang pertama tadi. Jadi walaupun di situ egosentris itu dituntaskan, bukan berarti semau anak semuanya kita biarkan. Tentu kita harus selalu membersamainya. Sebagaimana tadi disebutkan,
7 tahun 24 jam bersama Ananda itu intinya kita selalu membersamai mereka dalam setiap aktivitasnya. Ini jadi perlu ditegaskan lagi, tidak ada kata pembiaran, ya tetap kita arahkan. Bukan berarti mereka bebas melakukan apapun yang tanpa kendali oleh kita. Terus kemudian yang kedua terkaitan dengan antara pembelajaran, pembiasaan, keteladanan dan sebagainya. Kita sering sekali mendengar ada pepatah yang mengatakan bisa karena terbiasa dan terbiasa karena dipaksa. Kemudian kita melihat sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan nomor 21 tahun 2015 tentang langkah-langkah penumbuhan karakter. Yang pertama diajarkan, yang kedua kemudian dibiasakan dan seterusnya. Kalau saya amati langkah-langkah tersebut yang dimulai dengan pembiasaan tanpa menumbuhkan terlebih dahulu kesadaran, itu merujuk kepada teori pembelajarannya John Watson yang dia menggagas tentang teori belajar behaviorisme. Bagi dia bahwa belajar itu adalah adanya stimulus dan respon. Jadi belajar itu adalah perubahan perilaku. Dan dia menggunakan uji coba terhadap teorinya itu dengan perilaku anjing. Dan rupanya banyak sekali para pendidik saat ini terobsesi dengan teori tersebut, akhirnya diterapkan kepada pendidikan anak-anak kita yang notabene anak kita adalah manusia. Maka kalau kita kembali bagaimana Nabi SAW dalam mendidik, selalu beliau dimulai dengan menyadarkan terlebih dahulu. Setelah sadar, dalam hal ini adalah penguatan karakter keimanan, kemudian beliau memulai dengan mengajarkan, dengan berlogika, dengan memberikan nasihat. Setelah itu baru dibiasakan, dan insya Allah setelah dibiasakan akan bisa. Ini. Maka kalau kita kembalikan ke pendidikan fitrah manusia ini, dan kita ingin mencontoh Nabi SAW, selalulah dimulai segala sesuatu dalam pendidikan dengan kesadaran. Perlu kita ketahui bahwa kita mendidik anak kita agar mereka menjadi ahli ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah? Yaitu ikhlas dan mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Nabi. Maka kalau kita langsung biasakan anak itu, maka kita hanya mengajarkan mutaba'ah. Kapan kita mendidik ikhlas anak? Mendidik ikhlas anak itulah dengan kesadaran, dengan menyadarkan mereka. Ini maka sejatinya pendidikan manusia itu dimulai dengan memulai menyadarkan. Demikian. Sudah terjawab ya? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Maksudnya keteladanan yang dengan yang mungkin linknya bisa diberikan lagi kepada tambahan juga seperti yang keteladanan tadi. Apakah karena tadi itu yang belum disampaikan tadi kan masih di pembiasaan, yang keteladanan yang perlu kita sampaikan. Kadang-kadang orang tua tidak mengajarkan melalui lisan, mungkin seperti itu. Yang mengajarkan melalui tindakan, seperti itu. Nah itu ditambah apa? Itu akan bermanfaat lagi. Keteladanan itu metode yang paling tepat digunakan untuk menumbuhkan karakter iman, yaitu menyadarkan. Kita ambil kisah Nabi SAW, ya bagaimana beliau mendakwai kaumnya agar mereka masuk Islam. Pasti Rasulullah SAW itu mendahulukan agar mereka sadar.
Kesadaran inilah yang sebenarnya adalah keimanan. Sebenarnya adalah keikhlasan. Nah, bagaimana, sejauh mana peran keteladanan ini bagi pendidikan? Sumamah bin Uthal itu kan seorang penjahat yang ingin membunuh Nabi dan telah membunuh banyak sahabat. Tertangkap oleh patroli para sahabat dan kemudian diikat di tiang masjid. Nabi SAW tahu itu Sumamah bin Uthal. Dia seorang raja Yamamah, seorang penjahat. Namun Nabi SAW tahu Sumamah bin Uthal itu orang yang belum masuk Islam. Bisa dikatakan orang yang karakter imannya belum tumbuh, bisa dikatakan orang yang belum memiliki kesadaran untuk bertauhid. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi hanya memerintahkan kepada sahabat untuk melayani Sumamah bin Uthal dengan pelayanan sebaik-baiknya. Seolah-olah dia seperti tamu kehormatan, padahal dia penjahat. Ketika Nabi bertemu beliau, ingin sholat di masjid, ditanya oleh Nabi, "Ma indaka ya Sumamah?" Bagaimana kabarmu Sumamah? Hanya itu yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian Sumamah dengan sombongnya menjawab, "Keadaanku adalah apabila engkau membunuhku, engkau membunuh darah yang terhormat." Karena dia raja. "Apabila engkau memaafkan aku, maka aku termasuk orang yang bersyukur. Apabila engkau minta harta, berapapun yang kau minta akan aku beri." Apakah Nabi berkomentar? Nabi langsung meninggalkan Sumamah untuk beraktivitas di masjid. Hari kedua, Sumamah tetap dilayani dengan baik, layaknya seperti tamu kehormatan. Kemudian Nabi bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa kabarmu Sumamah? Jawabannya sama dan Nabi langsung meninggalkan Sumamah untuk menuju ke para sahabat untuk melakukan sholat dan aktivitas lainnya. Hari ketiga, pertanyaan Nabi masih sama, "Ma indaka ya Sumamah?" Jawaban Sumamah masih sama. Maka apa keputusan Nabi hari ketiga tersebut? Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat, "Bebaskan Sumamah." Ini hal yang mengejutkan para sahabat. Ini penjahat besar. Kenapa dibebaskan? Harusnya dieksekusi. Tapi bagaimana perilaku Nabi SAW memberikan keteladanan. Seorang penjahat dilayani sebagaimana tamu kehormatan. Tidak banyak ditanya, hanya ditanyakan kabarnya. Ini teladan. Dan apa yang terjadi? Sumamah bin Uthal setelah dibebaskan, dia lari menuju ke kebun kurma dekat dengan makam Baqi, dan dia mandi di situ dan kembali ke masjid lagi menemui Nabi SAW dan dia bersyahadat masuk Islam. Jadi keteladanan itu yang paling tepat dalam pendidikan itu adalah untuk menumbuhkan karakter keimanan. Dalam hal ini kalau anak kecil itu usia 0 sampai 7 tahun, karena usia itu adalah usia di mana anak menjadi peniru yang ulung. Ini. Nah, maka itulah antara lain pentingnya keteladanan untuk memberikan contoh yang terbaik sehingga tumbuhlah kesadaran pada diri anak atau orang yang dididik. Demikian. Sudah terjawab, Pak ya? Insyaallah. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, mengenai fitrah anak yang sudah rusak ya dalam tanda kutip karena terpapar hal-hal yang menakutkan. Nah, itu seperti itu. Fitrah yang rusak atau disebut dengan fitrah yang tidak tumbuh. Ada dua kemungkinan fitrah itu rusak. Rusaknya fitrah itu karena masih pada fase emasnya. Sebagai contoh, anak usia 0 sampai 7 tahun seharusnya tidak terpapar sesuatu yang menakutkan, tapi ternyata ada sesuatu yang membuat luka di psikisnya, di psikologisnya. Walaupun dia belum berumur 7 tahun, itu rusaknya fitrah karena masih dalam fase emas. Tapi ada juga fitrah yang tidak tumbuh,
walaupun anak itu sudah melewati fase masa emas. Contoh, anak usia 10 tahun itu harusnya sudah mandiri sholat, tapi ternyata 10 tahun itu masih enggan untuk sholat, masih enggan untuk belajar. Itu pertanda bahwa karakter iman dan karakter belajarnya tidak tumbuh pada masa emasnya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Untuk yang pertama tadi, apabila fitrah itu luka dan masih pada masa emasnya, maka yang dilakukan adalah penguatan pengajarannya. Ketakutan yang muncul pada diri anak itu bisa diobati dengan pemberian empati untuk membahagiakannya. Sebagai contoh, anak terpapar film horor sehingga masa kecilnya usia 5 tahun atau 6 tahun dia ketakutan. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu atau seorang ayah kepada anaknya? Kalau kita hanya menjelaskan secara logika, anak tidak paham karena dia belum tamyiz, nalarnya belum begitu tumbuh, tapi dia masih pikiran bawah sadar, imaji dan perasaannya itu masih peka. Maka langkah yang paling tepat untuk anak kecil tadi yang luka fitrahnya akibat tampilan-tampilan yang menakutkan, yaitu dengan pemberian empati. Sebagai contoh, mungkin anak kita peluk, kita hibur, kita candai, kita senangkan dia, termasuk menuntaskan egosentrisnya. Kita dengarkan ceritanya, kita kasih perlindungan kepada dia. Jangan takut, ayah nanti akan melindungimu. Ini. Jadi maka anak akan merasa nyaman, dan dengan rasa nyaman itulah anak akan merasa bahagia, dan rasa bahagianya itulah diharapkan akan melawan rasa takutnya. Makin bahagia dia, makin dia lebih tuntas egosentrisnya, maka rasa takutnya makin berkurang. Jadi menyembuhkan fitrah yang luka pada fase-fase di bawah 7 tahun itu dengan empati, dengan menyentuh mereka, yang mana ada namanya istilah bahasa cinta. Yang qadarullah waktu kita habis, kita nggak sempat membahas tentang bahasa cinta untuk menyentuh hati anak. Itu mungkin yang bisa Anda jawab. Kemudian apabila fitrah itu tidak tumbuh tapi masa emasnya sudah lewat, sudah terlanjur besar, maka metode yang dilakukan adalah mengulang kembali metode dari awal. Kalau 10 tahun itu ternyata dia belum mau sholat, belajarnya masih malas, maka tumbuhkan karakter iman dulu. Dengan apa? Dengan empati, dengan didekati mereka, dengan perhatian, tidak dengan kemarahan. Setelah sadar, setelah iman tumbuh baru diajarkan, yaitu karakter belajar. Setelah itu kemudian dibiasakan. Insya Allah dia akan terbiasa sholat. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan melalui media WhatsApp. Ini pertanyaan sudah kami rangkum dari beberapa pertanyaan, sehingga jadi pertanyaan yang cukup lengkap insyaallah. Yang berikutnya adalah mengenai solusi penggunaan gadget gadget, kemudian kecanduan games, kemudian kecanduan menonton televisi dari sore sampai malam, bahkan sangat larut malam, sehingga ketika sekolah tertidur seperti itu. Nah, itu bagaimana solusinya? Insya Allah ini pertanyaan yang sangat sering sekali muncul pada setiap orang tua. Setiap orang tua banyak yang mengeluhkan tentang masalah gadget. Perlu kita ketahui anak-anak kita yang lahir setelah tahun 95 itu disebut dengan generasi Z atau Z generation. Ada yang menyebut generasi C, ada yang menyebut gen net, generasi net, ada yang menyebut generasi digital. Itu adalah sebuah generasi yang seolah-olah itu munculnya generasi itu nggak ada hubungannya, nggak ada kelanjutannya dari generasi Z sebelumnya, seperti putus.
akibat munculnya internet atau gadget itu. Mereka lahir, internet sudah ada, dan dunia ini sudah terhubung dengan internet. Akhirnya, sebagaimana yang kita pahami, anak kita tidak bisa lepas dari gadget. Ini kita nggak boleh memungkiri ini. Anak kita tidak bisa lepas dari gadget. Terus sikap kita apa sekarang? Padahal kadangkala ada anak mondok pesantren, di pondok tidak boleh pakai HP, tidak boleh pakai gadget. Ada orang tuanya datang, yang ditanya bukan bagaimana kabar Abi dan Umi, tapi HP-nya mana. Ini fenomena yang sering terjadi, karena mereka sepertinya tidak bisa dipisah dengan gadget, karena itu sudah dunia mereka. Nah, cara menyikapinya kita bagaimana? Yang pertama, adanya sterilisasi total, yaitu betul-betul anak dilarang keras tidak boleh menggunakan gadget. Ini sepertinya memunculkan masalah baru. Yang kedua, membebaskan anak untuk menggunakan gadget sebebas-bebasnya, ini juga akan bermasalah. Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah analogi bahwa gadget internet itu bagi kehidupan kita sekarang seperti banjir bandang. Apa yang harus kita sikapi apabila di depan kita ada banjir bandang? Kalau kita melawan, kita juga akan binasa. Kalau kita mengikuti arus, kita juga akan hanyut binasa. Maka yang paling bijak, marilah kita berselancar di atas banjir bandang gadget tersebut, agar banjir bandang gadget tersebut bisa kita manfaatkan bersama anak-anak kita untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Kadangkala kita melawan arus, kadangkala kita mengikuti arus, kadangkala kita memotong arus. Itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak dan keluarga. Ini sikap yang paling bijak secara analogi atau permisalan. Lalu bagaimana? Akhirnya, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan pembersamaan. Apa maksudnya di sini? Yaitu yang pertama, karena mereka tidak bisa pisah dari gadget, perlu bagi kita pendidikan penggunaan gadget untuk hal yang bermanfaat, yang selama ini di sekolah belum ada dan harus dilakukan oleh orang tua. Sampaikan kepada anak, gadget itu seperti pisau. Kalau kamu menggunakan pisau untuk kejahatan juga bisa, kamu gunakan pisau untuk kemaslahatan kebaikan juga bisa. Demikian juga gadget ini. Baiklah, tidak mengapa kalau kamu ingin menggunakan gadget, tapi ingat pesan ayah, ingat pesan ibu. Gunakan gadget ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita sering-sering mendampingi mereka. Jangan dilepas begitu saja. Mendampingi untuk apa? Menumbuhkan karakter iman mereka. Akhirnya muncullah akhlak pada diri mereka. Nah, sehingga kalau mereka sudah memiliki akhlak, akidahnya kuat, maka akan menggunakan gadget sesuai dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yaitu marilah kita temukan potensi anak-anak kita, yang dalam hal ini adalah terkait dengan bakat. Kalau anak-anak kita sudah menemukan bakatnya, sebagai contoh, bahwa anak itu bakatnya adalah di bidang peternakan. Namanya bakat itu sifat yang menuntut orang untuk menuntaskan sifat itu, maka dalam dia menggunakan gadget banyak mencari hal-hal yang berkaitan dengan yang dia butuhkan, yaitu tentang peternakan. Perlu diketahui, tersimpannya
penyalahgunaan gadget oleh anak-anak kita, faktor utamanya antara lain ketika mereka menggunakan gadget itu untuk apa. Akhirnya bingung dia menggunakan, akhirnya cari yang menurut dia menyenangkan. Karena nggak ada tujuan yang jelas. Maka dengan menemukan potensi pada anak-anak kita bisa mengarahkan ini kebutuhanmu, silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhanmu. Itu ideal, insya Allah Ta'ala cara yang paling bijak kita dalam menyikapi gadget yang sekarang ada pada anak-anak kita. Terus kemudian, sekarang ada istilah kecanduan gadget. Kecanduan gadget ini bukan hanya terjadi pada anak-anak. Justru banyak terjadi kecanduan gadget ini pada orang tua generasi Z. Orang tua yang kelahiran 95, yang sekarang mungkin baru menikah atau kemudian punya anak bayi dan sebagainya. Kita perhatikan bagaimana mereka suami istri. Kadangkala seharian di rumah hari libur, masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi kecanduan gadget bukan hanya ada pada diri anak, ternyata pada orang tua generasi Z pun juga mereka mengalami kecanduan tersebut. Nah, akhirnya agar anak kita tidak kecanduan, maka kita harus melihat kondisi kita sendiri. Jangan sampai seolah-olah di hadapan anak kita adalah orang yang selalu memegang HP. Sampai akhirnya anak ditanya, apa yang kamu inginkan, nak? Yang aku inginkan seandainya aku menjadi HP, maka aku akan selalu diperhatikan ayah dan ibu. Itu pertanda bahwa orang tuanya yang sebenarnya bermasalah karena dia sendiri yang kecanduan gadget. Maka mulailah dari diri sendiri untuk agar kita tidak kecanduan terhadap gadget itu, kita gunakan sebagaimana yang kita butuhkan, baru kemudian kita mendidik anak-anak kita, membimbing mereka untuk menggunakan gadget dengan bijaksana. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga pertanyaannya terjawab. Terima kasih Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Ikhwan, Abu Hatim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Eri. Pertanyaan saya berdasarkan survei Ustaz tadi di sesi kedua tadi, bahwa di beberapa sekolah atau di perguruan tinggi itu banyak ditemukan siswa atau mahasiswa yang salah jurusan. Kalau berdasarkan pengamatan kami juga, bukan hanya seorang siswa aja, atau kalau berdasarkan pengamatan kami ada beberapa orang tua atau wali dari siswa itu sendiri yang sebenarnya karena himpitan ekonomi sehingga profesi yang dia geluti sekarang itu tidak sesuai dengan bakatnya. Jadi pertanyaan saya, apakah himpitan ekonomi itu mempengaruhi juga terhadap bakat seseorang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi secara garis besar kalau kita belajar tentang psikologi itu ada karakter dibagi menjadi dua, yaitu karakter moral dan karakter kinerja yang disebut dengan bakat. Kalau dalam pendidikan berkarakter nabawiyah ini yaitu karakter iman dan karakter bakat. Perlu kita ketahui bahwa bakat itu tidak bisa berubah dari kecil hingga meninggal dunia. La tabdila li khalqillah, fitrah Allah itu tidak berubah, dan bakat termasuk di antara fitrah. Sebagai contoh, Umar bin Khattab memiliki bakat yang dia itu keras dan tegas. Sebelum masuk Islam dia tegas, tapi ketegasannya untuk menghalang-halangi dakwah Nabi SAW. Setelah masuk Islam, tegasnya tidak hilang, namun tegasnya digunakan untuk mendukung dakwah Nabi SAW. Dan Nabi tidak memerintahkan Umar, tolonglah Umar, kamu lembutlah seperti Abu Bakar. Kamu lebih malulah seperti Utsman bin Affan, tidak. Itu antara lain hal yang menunjukkan bahwa bakat itu tidak berubah. Nah, sekarang apakah himpitan ekonomi itu mempengaruhi bakat? Himpitan ekonomi tidak mempengaruhi bakat, tapi mempengaruhi profesi dan bidang kerja. Kalau profesi itu yang dilakukan tidak memenuhi rukun 3A,
mungkin bisa jadi hanya bisa dan berguna saja, itu berarti sekedar kompeten. Mengapa seorang ayah atau suami masih bertahan sampai berpuluh-puluh tahun di bidang bakat yang bukan sesuai dengan bidang kerja yang bukan sesuai bakatnya? Karena ada karakter moral. Karakter moral antara lain apa? Yaitu akhlak bahwa saya memiliki tanggung jawab memberi nafkah keluarga. Nah, maka dia bisa bertahan bekerja di bidang yang bukan bakatnya itu karena dukungan dari moral, yaitu tanggung jawab. Nah, moral itu bukan masuk bakat. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa tadi disebutkan kita menumbuhkan bakat kita setelah moral itu terbentuk. Sehingga kalau terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini tetap bisa tercover. Sebab kalau misal dia harus keluar, kemudian merintis karir baru di bidang bakatnya, belum tentu berhasil. Nah, terus keluarga kebutuhannya bagaimana? Nah, maka ini penting sekali untuk menguatkan moral terlebih dahulu, akhlak terlebih dahulu sebelum kita mengembangkan bakatnya. Jadi kesimpulannya, himpitan ekonomi tidak mempengaruhi bakat. Demikian. Ya, jika tidak ada Ustaz ingin menyampaikan sedikit materi ya, lanjutan materi. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, ya, anak akan sedikit memberikan materi tentang recovery karakter. Recovery karakter itu bagaimana kita menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan karakter-karakter yang tidak tumbuh pada masa emasnya, sehingga sudah terlewat belum tumbuh juga. Yang mungkin ada yang menyebut dengan konseling akhlak, ada yang menyebut perbaikan akhlak, ada yang menyebut bengkel akhlak. Tapi saya mengambil istilah di buku Ana itu yaitu recovery karakter berbasis fitrah. Konseling itu ada dua macam. Yang pertama adalah konseling berbasis masalah. Konseling berbasis masalah ini itu yang dicari adalah apa masalahnya. Akhirnya setelah masalah itu ketemu dan jelas permasalahannya, kemudian diselesaikan. Yang akhirnya anak akan menjadi anak yang beretika, etis anaknya. Terus kemudian ada konseling yang berbasis fitrah. Konseling berbasis fitrah ini adalah konseling yang berkonsentrasi untuk menggali potensi. Jadi kalau ada bermasalah, ada anak bermasalah, tidak berkutat untuk mencari masalahnya, tetapi mencari potensi anak. Setelah potensinya ketemu, maka potensi itu ditumbuhkan dan setelah tumbuh akan menjadi berkarakter. Di sini ada dua istilah etika dan karakter. Orang dikatakan etis itu apabila orang itu tidak merugikan, tidak mengganggu orang lain. Jadi makin mengganggu orang lain, makin tidak etis. Sedangkan orang berkarakter, yaitu makin berkarakter orang, maka dia makin bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain, berarti dia tidak berkarakter, walaupun dia beretika. Ini. Maka dalam hal ini bisa kita katakan orang yang berkarakter pasti beretika. Sedangkan orang yang beretika belum tentu berkarakter. Nah, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan anak atau orang lain dengan konsep fitrah ini, dengan konsep karakter nabawiyah ini, maka konsentrasinya adalah menggali potensi. Ini analoginya sebagaimana apabila sebagai contoh ruangan ini gelap pas malam hari, kita sedang ada pertemuan. Tentu saja kita tidak akan pernah membahas gelap itu. Mari kita rapat sejenak, kita definisikan apa itu gelap. Kita urai unsur-unsur gelap, tidak akan. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana kita bisa memunculkan
cahaya. Cahaya itu adalah potensi. Setelah cahaya muncul, dengan sendirinya gelap itu akan hilang. Ini. Terus kemudian dalam memperbaiki kenakalan anak, biasanya secara umum orang tua itu langsung banyak nasihat. Begitu anak salah langsung nasihat, diomongi macam-macam. Dan tidak sedikit anak-anak itu mereka seolah-olah itu tidak memperhatikan. Karena di dalam benak anak dia mengatakan, aku sudah tahu, tidak harus dinasihati. Aku paham. Maka ada rasa jengkel, lagi-lagi diulang lagi nasihat ini. Aku sudah paham. Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian ditertibkan, ya, disiplin dengan pengawasan ketat dan bahkan dihukum jika salah. Akhirnya muncul bisa karena terbiasa karena dipaksa. Nah, ini kalau kita perhatikan, seorang anak bisa memiliki karakter itu jelas karena dibiasakan. Nih. Karena ini terkait dengan perilaku anggota badan. Dan seorang akan mudah dibiasakan apabila dia sudah paham. Maka perlu difahamkan. Dan orang akan mudah untuk difahamkan, diajarkan, diajari apabila dia sudah mencintai apa yang diajari, yaitu berupa disadarkan. Sadar sehingga dia mencintai ilmu. Setelah mencintai, diajarkan, dia akan menikmati. Setelah diajarkan, dia akan berusaha untuk mempraktekannya, akhirnya menjadi biasa, dan akhirnya anak itu menjadi bisa. Ini kalau kita kembalikan ke konsep pendidikan karakter nabawiyah, disadarkan itu sebenarnya terkait dengan karakter keimanan, difahamkan terkait dengan karakter belajar, dibiasakan termasuk dalam karakter kinerja. Maka kalau kita menghilangkan salah satu dari unsur atau langkah pendidikan ini, sebagai contoh disadarkannya tidak ada, maka yang dilakukan adalah dipaksa untuk paham. Suka atau enggak suka, pelajari ini. Suka atau enggak suka, hafalkan ini. Suka atau enggak suka, kerjakan ini. Ini adalah pemaksaan pemahaman. Dan ternyata sering sekali terjadi pada pendidikan anak-anak kita. Dan bahkan ada lagi tidak dipahamkan, akhirnya langsung dibiasakan. Akhirnya mulanya adalah pemaksaan, habis itu dibiasakan dan bisa. Tetapi anak tidak sadar dan tidak paham terhadap apa yang dia lakukan. Contoh anak kecil yang dia belum tamyiz, dipaksa orang tuanya untuk terbiasa sholat. Anak terbiasa karena dia masih kecil dan nurut saja sama orang tuanya. Karena dia belum tamyiz, apakah dia bisa dipahamkan? Terus kemudian karena dipaksa, apakah dia akan muncul kesadaran? Maka yang terjadi, anak itu akan rajin melakukan sholat dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua, tetapi dia tidak sadar terhadap apa yang dia lakukan dan tidak memahami apa maksud dari dia melakukan itu. Ini contoh. Jadi makanya ini urutan yang perlu dipahami. Nah, maka di dalam memperbaiki karakter ini terhadap orang-orang yang sudah terlewat masa emasnya, itu dibagi menjadi 3 kelompok, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kelompok yang pertama sebagaimana tadi kisah Sumamah bin Uthal Al-Hanafi. Tadi sudah dijelaskan mereka belum masuk Islam. Kemudian kisah yang kedua masih kelompok yang pertama, yaitu kisah masuk Islamnya manusia karena diberi harta. Yaitu ada orang diberi harta kambing 1 lembah, akhirnya dia pulang ke kampungnya berteriak kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad telah memberikan pemberian yang dia tidak takut miskin. Ini adalah metode Nabi untuk menumbuhkan karakter keimanan yang tidak tumbuh pada seseorang, yaitu dengan empati, dengan menyadarkan mereka, tidak langsung diajarkan kepada mereka.
Mungkin itu sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan ya, apa tuh? Ya, alhamdulillah materi tadi menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kitab Ustaz. Alhamdulillah. Ya, untuk pertanyaan akhwat masih ditunggu, silakan untuk akhwat. Kalau tidak ada, mungkin kami langsung ke pertanyaan via WhatsApp ya. Ada? Tidak ada ya. Ya, pertanyaan via WhatsApp, bagaimana kalau misalnya orang tua, salah satu orang tua itu jarang di rumah, misalnya ayah yang kerjanya jauh gitu ya, jarang pulang ke rumah, itu bagaimana Ustaz pendidikan kebatannya? Ini LDR istilahnya ya. Orang tua yang kerjanya jauh, kadangkala pulang sebulan sekali, sepekan sekali, bahkan ada yang setahun sekali. Nah, apa yang harus kita sikapi terhadap orang tua yang terutama ayah tapi ibunya di rumah? Kita ambil kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di gurun pasir yang di situ tidak ada penduduknya, tidak ada air, tidak ada pohon. Dan kemudian akhirnya kisah itu sebagaimana kita pahami munculnya air sumur Zam-Zam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu lama sekali tidak kembali. Dan kembali kepada Nabi Ismail setelah Nabi Ismail itu menikah. Kemudian pertanyaan, apakah Nabi Ibrahim tidak mendidik anaknya? Tentu saja beliau mendidik, karena beliau adalah seorang nabi yang dibimbing oleh Allah SWT. Terus kemudian apa hikmah yang diambil di situ? Nabi Ibrahim sebelum kepergiannya telah menentukan visi keluarganya. Apa visi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu Nabi Ibrahim ingin menjadikan keluarganya itu keluarga yang mendirikan sholat. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini adalah misi Nabi Ibrahim yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa doa. Dan itu dipahami oleh istri beliau. Maka ayah yang bekerja di luar jauh dari keluarga dan istrinya di rumah mendidik anaknya sebenarnya tidak mengapa asal visi pendidikan anaknya bagi keluarga tersebut telah ditetapkan oleh suaminya dan telah tersampaikan kepada istri yang mendidiknya di rumah. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Terima kasih Ustaz. Silakan mungkin dari akhwat masih belum mengajukan pertanyaan. Ya, mungkin ke Bapak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, di beberapa yang Anda lihat, perumahan itu mengalami kesulitan pendidikan itu kadang-kadang terkendala. Maaf, mungkin suaranya agak diperkeras. Baik. Jadi gini Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana untuk bisa menyatukan visi ke anak dari kedua orang tua yang kadang-kadang ada salah satu yang belum mau menikahkan diri. Artinya misalnya mungkin dari ibunya yang belum mau berhenti bekerja untuk lebih fokus mendidik anaknya untuk menikahkan apa yang tertinggal, atau sebaliknya seorang ayah yang lebih rutin di luar dan pulang hanya sebatas ketemu anak waktu tidur bisa seperti itu. Ya, pertanyaannya mengenai ibu yang bekerja ya, Bang ya, yang dia sibuk gitu ya, kemudian begitu juga ayahnya
kepada pasangannya sendiri. Jadi tidak sinkron pemahamannya, bisa jadi istrinya sudah paham, suaminya belum paham. Bagaimana menyinkronkannya? Jadi ini sudah masuk ke dalam dakwah, ya. Jadi mendakwai, kalau misal yang belum paham itu suaminya, maka ini menjadi tugas seorang istri untuk memberikan pengertian kepada suaminya. Namun seandainya istri sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata suami masih tidak sevisi dalam pendidikan yang selaras dengan apa yang Nabi contohkan, maka bersabarlah terlebih dahulu. Sebab dalam kaidah fikih itu ada istilah mala yutroku kuluh la yutroku kuluh. Apa-apa yang tidak bisa kau dapatkan seluruhnya, apa-apa yang tidak didapatkan seluruhnya, maka jangan tinggal semuanya. Maka semampu istri tersebut untuk menerapkan pendidikan yang benar kepada anaknya semampunya. Kalau sudah langkah yang ditempuh untuk menyadarkan suaminya, berbagai cara ditempuh, maka caranya adalah seperti itu. Nah, bagaimana cara menyadarkan kepada suami? Antara lain mungkin pada saat ada kajian parenting, atau mungkin pada saat ada seminar apa, atau mungkin komunitas pendidikan, mungkin si istri bisa mengajak suami tersebut untuk ikut. Dan ini banyak sekali terjadi, seorang istri paham tentang pendidikan yang sesuai dengan petunjuk Nabi, tapi suaminya karena sibuk kerja sehingga nggak sempat untuk belajar. Padahal si suami ini sebagai penentu visi, akhirnya terjadilah benturan. Nah, ternyata saya menemui beberapa keluarga yang akhirnya suami istri bisa sinkron, yang tadinya hanya istrinya saja, itu dengan berkomunitas. Walaupun mungkin asalnya suami hanya mengantar, lama-lama nanti mendengar, terus berkali-kali nanti ngobrol dengan suami yang dengan bapak-bapak yang lain, akhirnya lama-lama menjadi paham. Ana menemui ini pada 3 keluarga dan alhamdulillah mereka menjadi sinkron dalam visi mendidik anak-anak mereka. Demikian buat anak-anak bisa. Semoga terjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari bapak-bapak, dipersilakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, yang saya pertanyakan dari pemaparan Ustaz bahwa orang tua lah menjadi menjawab untuk mendidik anak-anaknya. Lantas seorang guru yang mengajari atau saat di sekolah itu tidak bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Lantas apakah uang SPP atau uang masuk yang diberikan kepada guru atau lembaga sekolah tersebut sebagai imbal balik dari pemindahan tanggung jawab itu? Tidak sih. Ini memang saat ini ya, sebagian orang tua menitipkan anak di lembaga pendidikan. Yang perlu kita ketahui bahwa penanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua masing-masing. Terus kemudian akhirnya ada akad antara orang tua dan lembaga tersebut. Dan dalam adanya akad itu ada namanya imbal balik, yaitu adanya SPP, karena guru di situ juga perlu untuk menghidupi keluarganya, akhirnya ada maisah buat guru. Pertanyaannya, apakah SPP itu bisa dijadikan sebagai pemindahan tanggung jawab atau penitipan tanggung jawab? Tidak bisa. Jadi perlu diketahui bahwa tanggung jawab itu tetap ada pada diri orang tua. Nah, adanya akad yang akhirnya ada imbal balik berupa SPP itu sebenarnya hanya sekedar membantu. Lembaga itu membantu orang tua, ya, dalam rangka mengemban amanah mendidik anaknya. Maka sekolah itu hanya sebagai fasilitator bagi orang tua, memfasilitasi orang tua ini. Dan sebagaimana perlu kita ketahui, sebenarnya kalau kita kembali kepada fungsi sebuah lembaga pendidikan,
Sebenarnya SPP itu bukan akad, sebenarnya itu infak. Itu infak sebenarnya. Ya, sebagaimana sering kita baca di tulisan infak sahriyah. Ya, itu tuh infak bulanan. Kalau sudah itu infak, berarti sifatnya sosial. Kalau sudah sifat sosial, nggak ada namanya penitipan tanggung jawab atau pemindahan tanggung jawab. Jadi intinya bahwa adanya pembayaran SPP tidak memindah tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Namun orang tua bisa berkonsultasi kepada sekolah tentang anaknya. Mengapa anak saya nakal, mohon solusinya dari para ustadz atau ustadzah. Ya, seperti ini. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, semoga bisa terjawab. Berikutnya ke Muhammad lagi ya, silakan untuk memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Mengingatkan waktu kita tinggal 5 menit. Ya, jika tidak ada, kita ke pertanyaan via WhatsApp. Usia 2 atau 3 anak perempuan ingin pergi ke masjid, bagaimana solusinya? Usia 2 atau 3 tahun anak perempuan pergi ke masjid tidak masalah. Ini tidak masalah karena Nabi SAW pernah mengajak anak putri pergi ke masjid. Antara lain apa yang faedah dalam pendidikan anak putri yang diajak pergi ke masjid itu, dia masih kecil, masa-masa tufulah, yaitu menumbuhkan kepada anak perempuan tersebut mencintai sholat. Menumbuhkan kepada anak perempuan tersebut bahwa masjid itu adalah tempat yang mulia, tempat yang baik bagi dia, menyenangkan bagi dia. Walaupun mungkin tempat sholat terbaik bagi dia adalah di rumah nantinya. Kemudian di situ dia bertemu banyak orang, bahwa dia akan mengatakan bahwa kaum mukminin, kaum muslimin itu semuanya baik-baik. Karena dia berada di masjid, mereka sayang semua kepada dia. Ini antara lain hikmah diajarnya anak kecil walaupun dia anak perempuan ke masjid. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak setiap waktu sholat Nabi mengajak anak kecil. Dan setiap kali Nabi mengajak anak kecil ke masjid, tidak pernah beliau lepas. Selalu di dalam pengawasan beliau. Kadang ditaruh di sebelah beliau, kadang digendong oleh beliau. Dan ini harus kita perhatikan ketika kita mengajak anak kecil ke masjid, kita harus menjaga anak-anak kita masing-masing. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Mungkin dari Muhammad dipersilakan lagi jika ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada langsung ke Ikhwan. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan tentang mata pelajaran seperti kurikulum di MI yang terus dilakukan, harus ada mata pelajaran yang diwajibkan oleh pemerintah dan Jepang. Apakah untuk menunjang karakter kategori ini perlu ada tambahan mata pelajaran atau malah dikurangi untuk menunjukkan karakter kategori di sekolah? Ini boleh aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin 2 hari kita berdiskusi bersama asatidah yang ada di sebuah MI yaitu di Ibnu Umar, yaitu intinya bagaimana menerapkan konsep pendidikan karakter nabawiyah ini di lembaga formal seperti MI. Apakah perlu ditambah pelajarannya sehingga anak pulangnya nanti maghrib atau dikurangi? Jawaban yang tepat adalah disesuaikan. Ini disesuaikan. Dan alhamdulillah sudah tersusun sebuah buku yang judulnya Kurikulum Sekolah Karakter Islam. Itu adalah
kolaborasi atau penggabungan kerangka dari kurikulum 2013 yang tematik dengan pendidikan karakter nabawiyah ini, yang akhirnya nanti sampai RPP pun sudah ada penjelasan bagaimana penyusunannya. Nah, apakah itu dikurangi atau tidak disesuaikan? Contohnya seperti ini. Kalau dalam kurikulum pemerintah yang sekarang diterapkan di MI, itu kan tidak ada istilah bakat atau tidak bakat. Semua anak harus bisa. Kalau pelajaran matematika, maka semua anak harus bisa matematika. Pelajaran olahraga, semua anak harus bisa olahraga. Sehingga nanti muncullah ranking. Maka siapa yang nilainya bagus itu yang paling hebat, yang nilainya jelek-jelek dia tidak hebat. Padahal tadi kalau kita membahas ini, semua anak itu hebat. Bagaimana kita menyikapinya? Antara lain yang pertama yaitu perlu merubah pola pikir guru atau mindset guru. Sebagai contoh tadi, ada anak yang ternyata menggambarnya itu luar biasa bagusnya dan ternyata dia di matematikanya sangat lemah. Maka kalau guru yang bijak dan menerapkan pendidikan karakter nabawiyah ini akan mengatakan kepada anak tersebut, Masya Allah gambarmu bagus nak, kamu ingin jadi arsitek ya, besok ingin jadi desainer ya. Anak merasa dirinya hebat. Tentang matematika bagaimana? Setelah anak dipuji, tangki cintanya terisi dengan pujian itu, maka dikatakan, sudahlah matematikanya belajar sekuat tenaga, semampunya, yang penting memenuhi target nilai minimal biar kamu naik kelas. Ini seperti itu. Nah, karena harus naik kelas. Tapi kalau pendidikannya non formal nggak butuh ijazah, ya sudah nggak usah belajar matematika. Ini itu demikian untuk menyikapinya. Maka memang ya alhamdulillah kemarin beberapa asatidz sudah memiliki mindset tentang itu, tentang keunikan anak, termasuk gaya belajar tadi. Ini jadi intinya di situ adalah perlu adanya penyesuaian atau siasat ya untuk menerapkan pendidikan karakter nabawiyah di sekolah formal, dan insya Allah bisa diterapkan. Ya, bukan ditambah, bukan dikurang, tapi disesuaikan. Demikian Allah Ta'ala. Ya, baik Bapak Ibu yang kami cintai Allah, karena waktu, terikatnya waktu kita dengan jadwal, kita sudah berada di jam 2 siang. Dengan demikian berakhir semua acara kita dari awal dari pagi sampai siang ini. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang sudah kita dapatkan. Dan mungkin terakhir dari Ustaz, mungkin ada kesimpulan mungkin sebelum kami tutup acara ini. Selamat siang. Bismillah. Jadi Bapak Ibu semua, konsep pendidikan karakter nabawiyah ini adalah ideal pendidikan rumah. Karena kembali kepada nas bahwa tanggung jawab pendidikan adalah orang tua. Maka rumah itulah sebenarnya tempat mendidik anak paling ideal. Rumah itu sebenarnya adalah miniatur peradaban. Nah, setelah anak itu balik, baru kemudian mereka keluar untuk mencari lembaga atau mulazamah untuk menuntut ilmu sesuai dengan bidangnya. Ini. Jadi ideal pendidikan anak 0 sampai balik itu adalah rumah masing-masing. Namun demikian, ternyata dari beberapa asatidz, para praktisi pendidikan dapat menerapkan konsep ini ke berbagai bentuk lembaga. Ke SD kah, MI kah, MTS, SMP, Aliyah, MA. Dan alhamdulillah sudah banyak sekolah yang menerapkannya dengan penyesuaian yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut. Ini. Nah, maka oleh karena itu, karena ini pendidikan sepertinya seolah-olah ini anti mainstream dan seolah-olah ini adalah model pendidikan baru. Ini bukan baru, ini adalah pendidikan zaman dahulu, zaman Nabi SAW dalam mendidik sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin karena terjadinya revolusi industri atau mungkin karena runtuhnya Spanyol waktu itu sehingga buku-buku banyak yang dibakar, dibuang. Bisa jadi terputuslah tentang pendidikan yang sebenarnya dan tidak sampai kepada negeri kita ini, yang akhirnya
kita lihat kenyataan yang ada sekarang, perlu adanya pembenahan. Kita jangan mengatakan pendidikan kita salah, tapi perlu adanya pembenahan, perlu adanya kelengkapan sehingga harapannya menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini. Oleh karena itu, marilah para orang tua mulai sekarang sadar bahwa semua orang tua bapak dan ibu adalah arsitek peradaban. Bahwa tolang punggung berhasilnya pendidikan ternyata bukan pada lembaga pendidikan, tapi terletak pada masing-masing orang tua. Jelas Allah SWT memberikan amanah kepada orang tua bukan tanpa hikmah. Itu menandakan bahwa berhasil tidaknya pendidikan ada pada penanggung jawabnya, yaitu orang tua masing-masing. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada yang benar itu dari Allah SWT, dan Anda menyadari masih banyak kurang dan salah di dalam konsep pendidikan ini, Anda berharap saran, kritik, dan masukan yang membangun sehingga kita bisa bersama-sama memperbaiki pendidikan kita ini, sehingga harapannya kelak walaupun kita nanti mungkin sudah tiada 10 tahun, 20 tahun ke depan, generasi kita menjadi generasi yang lebih baik lagi dari generasi saat ini. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.